warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Hadratul masyayikh wal asatid, para kiai yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, dan segenap pengurus masjid dan musolah yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karunia Allah masih kita merasakan bersama. Yang kita rasakan, insya Allah telinga kita masih lancar, telinga kita masih mendengar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sobahul khair, selamat pagi, masih dengar? Alhamdulillah. Lidah kita masih terasa coklat, masih terasa coklat. Yang udah makan bawaan roti, nggak belum makan, nggak belum rasain coklat. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang mengemban syariat dan menyampaikan syariat kepada kita bersama-sama. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Toha kalau nggak salah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini hafal banget sholat itu tuh, ayat itu tuh. Itu Allah pertama memberikan satu pernyataan, mengiklankan kalau pemimpin yang dipilih lagi membaiat atau dibaiat. Apa pernyataan Allah yang harus kita yakin bersama-sama? Pangkal dari 4 ilmu yang disampaikan tadi, itu pangkalnya ada rohania, pernyataan Allah, innani anallahu. Kita yakin penuh kalau pernyataan Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Itu Allah yang menyatakan aku ini Allah. Sampai diulang lagi, bukan hanya innani, sesungguhnya aku, anak aku. Itu 2 kali kalimat itu. Makanya kadang-kadang kalau Al-Quran itu nggak bisa diartikan satu, memang 2. Apa pernyataan Allah? La ilaha illa ana. Pakainya mutakalim lagi, pakainya domir lagi. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Artinya tak ada yang berkuasa, tak ada yang memiliki kewenangan, hanya aku yang punya kewenangan. Makanya dalam kehidupan itu, dalam sebuah riwayat, andai kata dunia ini ada 2 ilah, ada 2 Tuhan, niscaya akan terjadi benturan-benturan, karena keduanya ada kalanya imma akan adu kekuasaan, imma akan damai. Kalau damai bukan Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita diatur sedemikian rupa. Seorang pemimpin kagak boleh tadi ada matahari kembar, kecuali boleh ada matahari dan rembulan.
Kalau matahari kembar akan terjadi benturan. Makanya kita harus sadari dalam kehidupan itu, tataan itu. Jangan terjadi matahari kembar. Boleh ada matahari dan rembulan seperti Nabi Musa jadi Rasul. Ketika mau menghadap Fir'aun, dia minta sama Allah, jadikanlah Nabi Harun untuk mendampingi aku, dua Rasul. Tapi itu bukan berarti matahari kembar, itu bulan sama matahari. Karena Nabi Harun lidahnya lebih fasih dan lebih hebat menyampaikan di situ. Oke, satu. Lalu perintahnya apa? Di sini letak kehidupan bahagia itu ada dua unsur. Fa'budni, kata Allah. Ngabdilah kalian semua kepadaku. Ngabdilah kalian semua padaku. Torikohnya apa gitu? Kan kalau tadi toriko itu alsanuha. Batangnya itu toriko. Apa torikonya kita untuk mengabdi kepada Allah? Nanti ketemu dengan ayat-ayat yang lain di mana dinyatakan syatta dalam surah apa itu? Bahwa inna sya'yakum la syatta. Perjalananmu, kehidupanmu, keadaanmu beraneka ragam. Tetapi aneka ragam itu bertitik pada satu perintah Allah, mengabdilah padaku. Makanya dulu dalam kerajaan-kerajaan Islam ada istilahnya abdi dalem. Yang abdi dalem pada masa pemerintahan Indonesia ada aparat negara yang selalu siap. Yang namanya polisi, namanya tentara. Kalau atasan ngomong kagak mikir panjang, selalu siap. Makanya ada yang benturan tapi benturan enak. Bininya guru, suaminya angkatan. Kalau guru selalu mikir dulu, gua mikir dulu ya, bisa enggak? Kita mikir dulu ya gimana. Itu kagak jadi-jadi. Untung suaminya aparat. Kalau suaminya apa saja siap, mau dijeburin ke kali siap. Lah siap terus, makanya anaknya banyak. Nah artinya kayak apa? Itu kalau penjaga negara pemilik ini enggak selalu siap, akan terjadi benturan dan akan terjadi perang saudara. Makanya dia kagak mikir panjang, apapun yang instruksi siap, jangan pernah disalahkan. Yang salahkan bagaimana yang bikin konsep. Itu yang namanya abdi itu kayak begitu. Makanya pemerintah bahwa zaman-zaman kesultanan, kalau udah kata atasan selalu siap. Oh kalau begitu apa gunanya kita berpikir? Nah kalau berpikir akan terjadi benturan seperti negara-negara yang sering perang saudara. Makanya kita jangan gegabah dan terpancing dengan kalimat Allahu Akbar selama kita diadu. Itu dalam satu sisi, makanya aparat diamankan selalu siap lah. Ini satu contoh, ada satu aparat yang bangun premanisme dihapuskan. Kemudian hari presmannya premannya itu sendiri karena merasa memiliki kekuasaan dan memiliki itu. Nah kalau itu terjadi benturan, siapa yang harus maju? Aparat. Aparat itu siapa? TNI dan polisi. Nah kalau dia kagak siap, apakah enggak terjadi benturan? Di satu sisi. Makanya, nah kita kembali kepada kita. Kita ini lagi ngabdi kepada Allah. Profesi kita ini aneka ragam. Profesi kita yang aneka ragam, jangan pernah kita ngeluh. Karena keanekaragaman profesi kita pada hakikatnya intinya cuman apa? Untuk pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budna. Profesi kita sekarang di sini ada yang jadi pejabatnya, presiden kagak, menteri, gubernur
Kalau lagi pilihan mah pada datang ya ke majelis taklim ya, gak ada. Camat, agak lurah, RW, ada. Berarti pemerintahnya RW doang gitu yang ada di sini. Nih yang jadi RW, anzil munjalan, tempatilah dia sebagai RW dalam tatanan gitu, mengatur kehidupan masyarakat. RW punya bawahan lagi yang namanya pendamping RW. Nah, nanti ditulis banyak itu. Jadi ini aparat, itu aparat. Nah, yang kita dengerin itu omongan RW, bukan omongan orang-orang yang bukan di luar itu. Itu namanya ngabdi. Jangan punya prinsip, gua kagak milih dia jadi RW. Bakal apa kira-kira negara akan terjadi kalau begitu pemikirannya? Karena hidup ini nanti akan bergelombang terus, kalau diganggu terus kagak bakal jadi. Begitu juga mempertuhankan Allah, diri kita andai kata kita tidak merasakan bahwa kita ini abdi Allah, hidup itu menderita. Yang enak mah enak kan, pergi kuliah subuh pakainya pakai mobil, enak nggak? Ada lagi kuliah subuh boro-boro mobil, motor aja kagak punya, jalan kaki, enak nggak? Enak kalau ngabdi, kalau kagak ngabdi kagak enak. Maka niatnya apa? Niatnya kita ini ngabdi kepada Allah. Makanya kita datang profesi kita nih. Ada pedagang nggak? Pengusaha nggak? Ada. Ada apa-apa lagi? Pegawai aparat negara ada. Yang tukang buruh ada. Kadang-kadang ada tukang bersihin sampah dan kotoran. Nah, kalau dia niat ngabdi kepada Allah, insya Allah semuanya jalan pada profesinya masing-masing, itu hidup akan tenang. Coba kalau ban motor, atuh pengen ke depan, atuh pengen ke belakang, jadi nggak tuh? Nah, gagal. Makanya kalau ban depannya ke depan, di belakangnya ikut ke depan. Nah, coba kalau hati kita aneka ragam. Merasa kepuasan itu kalau tidak bakal ditemukan, akan menderita melulu. Kok Allah nakdirkan saya jadi kayak begini ya gitu. Itu akan menderita hidup kita. Tapi kalau kita merasakan statusku ini sebagai ini, apa yang aku lakukan mengabdi kepada Allah. Kalau jadi aparat pemerintah, dia bukan hanya semata-mata mencari samro. Samronya menanti belakangan. Itu tadi di dalam 4 unsur tamro itu namanya buah belakangan. Tapi bagaimana menjadikan diri kita untuk ngabdi kepada Allah. Nah, makanya satu sisi kita ini hidup mengabdi kepada Allah, titik sentralnya, tetapi rasanya arsannya, cabangnya hablum minallah wa hablum, udah enak begitu. Hubungan dengan Allah lewat aqimis sholah li zikri, panjang lagi ke sononya. Dan dengan sesama manusia, apa kita rasakan bahwa kita ini adalah orang yang mulia di sisi Allah, walaupun profesinya beraneka ragam. Udah hidup itu nggak pernah ada masalah. Hidup itu akan bikin tenang kepada kita, apapun profesi kita. Kenapa dekatnya ke sentralnya Allah. Kalau sekali kita dimakan 3 kali, dikasih rezeki makan 3 kali, alhamdulillah. Kalau 2 kali, alhamdulillah. 1 kali, iya. Yang punya bini 1, alhamdulillah. Yang punya 2, alhamdulillah. Yang mau 2 kayak Kiai Mas Turo, alhamdulillah. Udah repot. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan. Untuk selanjutnya sambutan yang utama akan disampaikan